Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzalal kitaba ala rasulihil amin, hudaw wa busyra lil mu'minin, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati bersama Guru Dr. Haji Umar Mansur Ar-Rahimi, yang senantiasa bersama kita menjaga, mengkaji dan memahami kitab Ubahan Andri Guruta Fakfurullah Jabbar Rahman Abu Dalek yakni An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadith An-Nabawiyah. Pada pekan lalu telah kita memasuki Al-Fasl As-Sabi' Ashar Fit-Tarfi Wal-Israfi Wal-Fil Malabis. Telah dibahas hingga ayat ke-3 dan selanjutnya akan dilanjutkan bahasan al-hadith tentang pasal tersebut. Oleh karenanya kita persilahkan Guru untuk memulai kajian pada malam hari ini. Al-an tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadith An-Nabawiyah karya Andri Guruta Abdurrahman An-Dalek rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah malam ini kita masuk ke fasal atau melanjutkan fasal yang ke-17, masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang ke-17 tentang kemewahan dan berlebihan dalam berpakaian. Hadis yang pertama di sini disebutkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla. Azza itu fiilnya aziz, azza izzu aziz. Azza itu bisa berarti kuat, bisa berarti tiada duanya, bisa berarti tiada tandingannya. Itu kata azza, kuat, tiada duanya, dan tiada tandingannya. Sedangkan jalla, jalla itu maha tinggi, maha mulia. Jadi innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang kuat, perkasa, tiada duanya, dan yang mulia. Yuhibbu al-mutabadzila, yuhibbu al-mutabadzila. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai, mencintai atau menyukai al-mutabadzila. Al-mutabadzil, apa artinya al-mutabadzil? Itu kalimat setelahnya, maka alladzi la yubali ma labisa. Al-mutabadzil yaitu orang yang tidak terlalu mempedulikan apa yang dia pakai. La yubali artinya tidak peduli, tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu memusingkan mala bisa, apa yang dia pakai, namanya al-mutabadzil. Artinya al-mutabadzil ini orang yang tampil apa adanya lah, tampil penampilannya
berpenampilan apa adanya, tidak terlalu tidak terlalu pusing dengan apa yang dia pakai. Artinya apa yang ada itu yang dia pakai. Itu sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla yuhibbul mutabadzila alladzi la yubali ma labis. Allah sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai al-mutabadzil, yaitu orang yang tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu mempedulikan apa yang dia pakai. Rawahul Baihaqi. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi beliau meriwayatkan hadis ini dalam kitab Syu'abul Iman, Syu'ab Al-Iman, salah satu karangan Imam Al-Baihaqi yang sangat populer, Syu'ab Al-Iman. Hadis ini secara sanad atau secara jalur periwayatan hadisnya lemah karena ada sanad yang terputus. Ada sanadnya yang terputus. Cuma ada hadis yang menguatkan maknanya. Ada hadis yang menguatkan makna hadis ini, yaitu anjuran seseorang itu bersikap sederhana dalam berpakaian. Artinya tidak terlalu berlebihan dalam masalah pakaian. Yaitu hadisnya Mu'adz bin Anas. Mu'adz bin Anas. Yang masyhur itu Mu'adz bin Jabal. Ini namanya Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadu'an lillah." Ya, man tarakal libasa tawadu'an lillah. Siapa yang meninggalkan sikap berlebihan atau meninggalkan pakaian yang berlebihan. Siapa yang meninggalkan pakaian yang berlebihan, tawadu'an lillah, sebagai bentuk tawadu, sebagai bentuk rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyombongkan dirinya. Karena terkadang pakaian itu orang memakai pakaian karena kesombongan. Ini tidak, dia tinggalkan pakaian yang berlebihan karena sifat tawadu, karena Allah, karena sikap tawadu terhadap Allah. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu. Dia mampu membeli itu pakaian. Dia mampu memakai itu pakaian, tapi dia tinggalkan karena Allah. Karena dia tawadu. Lillah. Karena ada juga itu tawadu. Tawadunya bukan karena Allah. Jadi ada tawadu lillah, ada tawadu li ghairillah. Ada orang biasa bersikap tawadu, tapi dalam hatinya ada kesombongan, mau dibilang tawadu. Istilahnya ulama mengatakan tawadu al-kadzabin. Tawadunya orang-orang pendusta. Artinya dia menampakkan sikap seolah-olah dia tawadu, padahal di dalam hatinya dia ingin dipuji. Dia ingin dipuji sebagai orang yang tawadu. Dia ingin disebut sebagai orang yang tawadu. Ini bukan itu yang dimaksud. Tapi dia meninggalkan pakaian yang berlebihan ini memang karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan bahwa dia bilang itu orang yang zuhud, tidak, karena Allah. Padahal dia mampu membelinya. Apa kata Rasulullah? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat ala ru'usil khalaik. Ala ru'usi al-khalaik, artinya dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Dia akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dia disuruh memilih. Dia disuruh memilih dari perhiasan-perhiasan keimanan yang dia mau untuk dipakai. Allah menyuruh dia
untuk memilih pakaian-pakaian keimanan, artinya pakaian kebanggaan nanti di akhirat, ya, terserah dia mana pakaian yang dia mau pakai. Nah, ini Allah balas dia di akhirat dengan pakaian kemewahan, pakaian keimanan, pakaian keagungan. Kenapa? Karena di dunia dia meninggalkan pakaian kesombongan tersebut, pakaian kebanggaan. Dia tidak terlalu tidak terlalu berlebihan berpakaian di dunia. Dia berpakaian ala kadarnya di dunia karena Allah, bukan karena tidak punya, bukan karena ingin dibilang tawadu, bukan karena kikir, karena terkadang juga ada orang tidak beli pakaian karena kikir, tapi ini tidak, dia mampu beli, dan dia tidak membelinya karena Allah. Maka di akhirat dia akan disuruh memilih pakaian keagungan, pakaian keimanan, pakaian yang sangat indah nanti di akhirat kelak, sebagai balasan dia di dunia tidak terlalu berlebihan dalam berpakaian. Ada juga hadisnya Abu Umamah. Hadis Abu Umamah itu beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Rasulullah menyebutkan di sisi Nabi tentang dunia. Artinya sahabat bercerita tentang dunia, biasalah manusiawi. Kadang kita duduk dengan teman cerita, mewah itu rumahnya tawayan besarnya, mobilnya tawayan besarnya, bercerita tentang dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda setelah mendengar sahabatnya bercerita tentang dunia, menyebut-nyebut tentang dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, innal badzadzata minal iman, Nabi sebut 2 kali al-badzadzah minal iman. Al-badzadzah itu artinya orang yang tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Artinya al-badzadzah itu orang yang tampil ala kadarnya, apa yang adalah, tidak terlalu dipusingkan dengan pakaian-pakaian. Kata Rasulullah, innal badzadzata minal iman, sesungguhnya berpenampilan apa adanya itu bagian daripada keimanan. Jadi ini hadis yang saya sebut, hadisnya Muaz bin Anas, hadisnya Abu Umama, dan hadis yang disebutkan oleh Andre Gurut tadi ini, hadisnya Abu Hurairah. Ini semua menunjukkan tentang anjuran kita bersikap sederhana dalam berpakaian. Tapi hadis ini juga tidak bisa dipahami bahwa seseorang itu tidak boleh berpakaian yang indah, berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, yang sampai dipahami bahwa ala kadarnya apa adanya, tapi ternyata pakaian itu mungkin tidak pantas di suatu tempat, ya. Ada terkadang pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis, itu harus diperhatikan pakaian, artinya, ya. Umpamanya dia pergi ke pengantin, dia cuma pakai baju dalam saja, dia pakai baju kaos, artinya sesuatu yang halal, artinya boleh-boleh saja, yang penting tertutup aurat. Cuma terkadang kan ada namanya urf, ada namanya kondisi, apa yang dipahami oleh masyarakat, dan itu harus diperhatikan. Seumpamanya dia ke masjid, cuma pakai handuk, seumpamanya, handuk sudah menutupi aurat, atau dia cuma pakai baju dalam atau baju yang sudah kusut, padahal dia mampu, ya, dia orang kaya tapi dia memakai pakaian yang lusuh. Nah, ini juga artinya hadis ini tidak bisa dipahami secara mutlak, tampil apa adanya, tapi harus tetap memperhatikan situasi dan keadaan, memperhatikan
keadaan dirinya. Artinya tidak sama orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan orang awam, ya. Begitu juga dengan ada namanya militer, pakai militer, artinya tidak bisa kita mengatakan jangan pakai baju yang banyak lambang-lambangnya jenderalnya, tidak bisa juga karena itu semua harus disesuaikan dengan keadaan. Jadi bukan berarti hadis yang kita sebutkan bukan berarti kita tidak boleh memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang cantik, pakaian yang rapi, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti tampil apa adanya dengan pakaian yang tidak elok dipandang, ya, tidak pantas dilihat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan. Artinya di antara penafsiran penafsiran ayat ini bahwa ketika Allah memberikan kita nikmat, ya seharusnya nikmat itu kita perlihatkan, ya. Ya, kita manfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya membeli pakaian-pakaian yang pantas dengan keadaan kita, ya. Artinya kalau dia mampu beli pakaian yang nyaman, pakaian pakaian yang sesuai dengan keadaan dirinya. Kalau dia orang kaya, ya tidak apa-apa dia pakaiannya orang kaya. Yang susah itu kalau dia miskin mau pakai orang kaya. Itu juga terkadang dia kaya tapi pakaiannya tidak mencerminkan dia. Kenapa penting ini? Artinya yang miskin, ya sesuaikan dengan keadaan. Pakai pakaian yang sesuai dengan keadaan. Begitu juga yang kaya, pakai juga. Kenapa mesti ini? Kenapa? Karena terkadang orang miskin itu harus ketahuan juga bahwa dia orang miskin. Artinya ada orang seumpamanya, ada orang mau bagi-bagi sedekah, mau berinfak. Dia tidak tahu siapa yang mau dia infak. Nah semuanya berpenampilan kayak orang kaya semua. Ya. Nah, begitu juga ketika orang kaya itu juga harus memperlihatkan bahwa dia orang kaya. Kenapa? Karena jangan sampai ada orang mau minta-minta. Ada orang butuh, mau minta bantuan. Bagaimana caranya minta bantuan? Tidak nampak kalau dia orang kaya. Artinya setiap orang memakai sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Jadi ketika Allah memberikan seseorang itu nikmat, maka kita diperintahkan untuk memperlihatkan nikmat tersebut, ya, memperlihatkan nikmat tersebut dengan batasan yang penting jangan kita sombong, karena masalah sombong ini kan masalah hati, bukan masalah penampilan. Sombong ini bisa jadi orang itu berpenampilan mewah tapi dia tidak sombong, dia tidak tahu. Makanya dalam hadis Malik bin Nadlah, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik bin Nadlah ini datang kepada Nabi dengan pakaian yang sangat memprihatinkan. Ya. Malik bin Nadlah datang kepada Nabi, pakaiannya sangat jelek, ya, tidak pantas. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Malik bin Nadlah ini, mengatakan, alaka malun, apakah kamu punya harta? Nabi bertanya kepada Malik bin Nadlah ini, kamu punya harta? Qala, Malik mengatakan, na'am, ya, saya punya harta. Qala, Nabi bertanya, min ayil mal, ya kamu punya harta jadi jenis apa saja? Artinya harta apa yang kau miliki? Qala, Malik mengatakan, qad atanillahu minal ibli wal ghanami wal khail wal raqiq. Ya, Malik mengatakan Allah telah memberi saya harta berupa onta, berupa kambing, berupa kuda, berupa budak. Orang kaya, ada ontanya, ada kambingnya, ada kudanya, ada budaknya lagi. Tapi penampilannya, pakaiannya tidak pantas. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Fa idza ataqallahu malan, kata Rasulullah kepada Malik, kalau Allah memberikan kamu harta, fal yura atharu ni'matillahi alaih, maka hendaklah bekas-bekas nikmat Allah itu terlihat kepadamu. Artinya nikmat Allah itu nampak pada dirimu. Hendaklah kalau Allah memberikan kamu harta, maka hendaklah pengaruh nikmat itu ada pada dirimu, nampak pada dirimu, wa karamatika, dan pada pada kemuliaanmu. Nabi mengatakan, kau punya harta, tapi pakaianmu ini tidak pantas, tidak cocok dengan keadaanmu. Artinya, seandainya dia orang miskin, tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada, tapi ternyata dia banyak, ada kudanya, ada kambingnya, ada untanya, ada budaknya. Kenapa pakaiannya seperti itu? Nabi mengatakan, kalau Allah kasih kamu harta, hendaklah pengaruh dari harta itu, pengaruh dari nikmat itu terlihat. Orang bisa melihat bahwa Allah kasih kamu nikmat, supaya ya orang mendoakan kamu, orang kalau butuh dia minta kepadamu. Itu maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita sudah baca, tentang hadis Nabi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang ingin senang kalau pakaiannya bagus, wa na'alhu hasanah, senang dengan sandal yang bagus, senang dengan jam yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus. Bagaimana ini? Apakah ini termasuk kesombongan? Rasul mengatakan, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah senang dengan keindahan. Allah itu maha indah dan senang dengan keindahan, senang dengan yang cantik, senang dengan yang rapi, senang dengan yang bersih. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kalau dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sombong itu jangan menilai orang itu sombong atau tidak sombong dengan penampilannya. Mungkin dia punya Alphard, dia punya helikopter, dia punya pesawat pribadi, sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh dengan benda-benda tersebut, dia butuhkan dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Tidak bisa gamatan dia sombong, tidak, karena memang sesuai yang bermasalah itu kalau dia tidak punya, dia paksa, dia cicil, dia mencuri, dia korupsi, itu yang tidak cocok. Yang sombong itu, orang itu dikatakan sombong kalau dia menolak kebenaran atau dia merendahkan orang lain. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa tidak dilarang, Islam tidak melarang seseorang itu memakai pakaian yang terbaik. Bahkan ketika ada hadis Nabi SAW, ketika orang pergi sholat Jumat, pergi Idul Adha, Idul Fitri, hari raya, kita diperintahkan untuk memakai pakaian terbaik. Begitu juga ketika menemui tamu. Tamu ini ya dibedakanlah tamu. Ada tamu bukan tamu lagi, artinya sudah terlalu sering datang ke rumah, artinya teman biasa, teman akrab. Artinya kita temui dia dengan pakaian ala kadarnya, tidak ada masalah. Tapi terkadang ada tamu, orang terhormat, atau orang yang jarang kita temui, atau guru kita, itu adalah kita temui dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang pantas lah istilahnya, disesuaikan dengan keadaan, kemampuannya. Begitu pula hadis ini juga tidak bisa dipahami bahwa ketika Allah mencintai orang yang berpenampilan apa adanya, bukan berarti sekalipun itu kotor, umpamanya bajunya sudah 1 bulan tidak dicuci, dia mengatakan Allah senang dengan orang apa adanya. Bilang tidak bisa begitu. Jadi terkadang pakaian itu tidak dilihat dari barunya, tapi terkadang dari bersihnya, dari rapinya. Jadi sekalipun harganya murah, tapi kalau bersih, rapi, itu lebih baik daripada mahal tapi tidak pernah dicuci atau tidak rapi
atau tidak pantas, umpamanya celananya harga 10 juta tapi robek-robek, bajunya robek-robek, atau dia pakai baju mahal tapi terlalu berlebihan coraknya, artinya ini juga harus diperhatikan. Jadi pakaian apa adanya bukan berarti tidak boleh bagus, bukan juga berarti tidak bersih. Makanya ada hadisnya di sini, Jabir bin Abdullah, dia berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara rajulan syaitan kad tafarraqa sya'ruhu. Nabi datang, kemudian Nabi melihat seseorang yang penampilannya lusuh. Artinya tahulah di padang pasir biasanya, apalagi banyak debu, kadang susah air, kemudian rambutnya kusut, rambutnya kusut, artinya tidak disisir rambutnya, gembel lah istilahnya, artinya berpenampilan kumuh lah, pakaian kotor, rambut tidak rapi. Faqala, maka Nabi berkata kepada orang tersebut, ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah. Apakah orang ini tidak punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Pakai sisir kah? Pakai apa? Pakai krim, yang sampai sudah mandi tidak sisir-sisir sehingga rambutnya kusut. Belum bertanya, tidak adakah sesuatu yang bisa dia pakai untuk merapikan rambutnya? Wara'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikh. Dan Nabi juga melihat seseorang yang pakaiannya sangat kotor, tidak dicuci bajunya, malas mencuci, tumpu-tumpu pakaiannya di situ tidak pernah dicuci, tidak pernah disetrika, kalau memang perlu setrika. Faqala ama kana hadza yajidu ma an yaghsilu bihi thawbah. Apakah ini orang tidak mendapatkan air yang bisa dia pakai mencuci pakaiannya? Jadi kalau memang tidak ada air, ya mau dia apa lagi? Tapi kalau ada air, kenapa tidak cuci bajunya? Ada sisir, kenapa tidak merapikan rambutnya? Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, punya panjang rambutnya, maka hendaklah dia merapikannya, memuliakan rambutnya. Artinya pakai sampo lah, kalau ada minyak rambut pakai minyak rambut lah. Ya, ini semua menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan penampilan, kerapian, kebersihan, keindahan. Di sisi lain, Islam tidak membenarkan sikap berlebihan. Artinya bisa dipahami di sini. Artinya al-mutabadzil di sini artinya apa adanya, tapi tetap bersih, tetap rapi, tetap indah dilihat. Mungkin dia tidak punya baju baru, tapi dia bisa rawat bajunya, supaya tetap rapi, tetap pakai parfum, kemudian dia tidak kusut. Jadi ini cara memadukan antara hadis yang disebutkan oleh Andre Gurtah di yang pertama ini dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa boleh-boleh saja orang berpakaian indah, berpakaian rapi, berpakaian bersih, bahkan itu dianjurkan. Tapi harus diingat jangan sampai berlebihan. Berlebihan ini bisa jadi karena dia tidak mampu, dia paksakan. Tidak mampu, dia paksakan. Atau bisa jadi dia berpakaian ini berlebihan, artinya terlalu bergaya. Pakaiannya terlalu bergaya. Artinya terkadang orang berlebihan berpakaian itu, pakaiannya tidak seperti pakaian yang umum dipakai orang. Penampilan yang aneh-aneh lah. Yang bisa nanti ada pembahasannya tentang thawbus syuhra. Thawbus syuhra ini dia memakai pakaian untuk tampil beda. Jadi ini hadis yang
Yang pertama, anjuran untuk bersikap sederhana apa adanya dalam berpakaian, tapi tetap memperhatikan kebersihan, kerapian, dan keindahan. Kemudian hadis yang kedua, an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini udah pernah kita bahas ini. Thauban ini mantan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menjadi budak Nabi dan senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Thauban berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yakfini minad dunya, ma yakfini minad dunya, ma yakfini minad dunya, apa saja yang mencukupiku dari urusan dunia. Artinya apa saja yang cukup bagiku dari perkara dunia, supaya saya tidak berlebihan mengejar dunia. Apa-apa saja yang kalau saya sudah dapat itu sudah cukup dari urusan dunia. Pencapaian dunia yang dianggap cukup itu apa? Karena terkadang ada orang sibuk mengejar dunia padahal sudah melampaui apa yang cukup bagi. Jadi Thauban bertanya kepada Nabi, apa yang cukup bagi saya untuk urusan dunia? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma sadda jaw'atak, ma sadda jaw'ataka, ma sadda jaw'ataka. Artinya apa yang menutupi laparmu dari makanan. Selama kamu sudah tidak lapar lagi, makanan yang bisa menutupi laparmu, atau apa yang bisa menutupi laparmu, ya sudah ada yang bisa dia makan, sudah tidak lapar lagi. Wawara auratak, wawara aurataka, dan menutupi auratmu. Ada yang bisa dia makan, ada yang bisa dia pakai. Wawara auratak, ini yang paling penting ini. Masadda jaw'atak, bisa makan dan minum tentunya. Yang jelas sudah hilang laparnya. Kemudian yang kedua, sudah menutupi auratnya. Sudah menutupi auratnya. Kita sudah jelaskan auratnya laki-laki, auratnya perempuan. Wa in kana laka baitun yudhilluka fadhak. Wa in kana laka baitun, dan jika kamu punya rumah, yadhilluka, yang bisa menaungimu, fadhaka, maka itu bagus. Artinya yang paling utama itu makanan, pakaian. Kalau ada rumah pribadi tentunya, maka sudah cukup, maka itu bagus. Fadhaka artinya itu baik. Ya. Kalau tidak punya rumah ya kontrak dulu, mas sewa saja. Tapi kalau ada rumah pribadinya itu sudah bagus. Wa in kana laka dabba, dan kalau kamu punya kendaraan, kalau dulu kan kendaraannya hewan, dabba itu hewan, mayadubu alal ardh, apakah keledai, kuda, atau onta. Kalau kamu punya kendaraan, kalau zaman sekarang kan ya ada sepedanya, ada motornya, wah bagus lagi, ada mobilnya, masya Allah. Fabakhin, wah, artinya jadi kalau yang utama itu makan, pakaian. Kalau ada rumah maka bagus. Kalau ada kendaraan, itu sudah hebat sudah itu. Kalau sudah ada kendaraan pribadinya. Jadi ini 4 ukuran cukup. Jadi pakai makanan dan pakai ini yang darurat ini. Kalau dia kelaparan mati, betul? Kalau dia kelaparan mati. Begitu juga dengan pakaian. Cukup penting menutupi aurat. Kalau pakaiannya tidak bisa menutupi aurat, bagaimana dia sholat? Jadi ini 2 penting ini yang harus ada. Kemudian rumah, ini level di atas.
artinya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau ada rumah pribadi. Ya. Tapi kalau ada lagi kendaraan, wah itu di atasnya lagi. Lebih bagus lagi, sudah lebih hebat lagi. Jadi ini ukuran cukup dalam urusan dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada makanan, pakaian, rumah, kendaraan. Makanan, rumah, kendaraan. Tentunya makanannya tergantung keadaannya juga. Makanan kaya semua makan nasi saja hilang lapar, tapi kan tidak semua orang bisa makan nasi saja. Ada lauknya, sudah cukup lagi. Ya. Ada sayurnya, sederhana yang biasa. Pakaian juga. Kalau zaman sekarang, kalau dibilang yang penting menutupi aurat, celana saja tidak ada bajunya, nah itu mungkin belum cukup di masa sekarang lah. Di bawah cukup lah. Kalau di masa Nabi bisa lah. Orang terkadang ada sahabat itu cuma pakai sarung saja, tidak ada bagian atasnya. Itu di masa dahulu. Kalau di masa sekarang itu dianggap tidak cukup kalau cuma celana saja tidak ada bajunya. Kalau rumah kan bisa sewa-sewa. Tapi kalau dia biar sewa juga tidak bisa, terpaksa harus tinggal di bawah kolong jembatan, nah itu tidak cukup itu. Tidak cukup. Begitu juga dengan kendaraan. Kendaraan kan kalau tidak ada bisa sewa-sewa kendaraan. Sewa-sewa kendaraan. Kendaraan ini tidak terlalu tidak terlalu darurat lah untuk sebagian orang. Artinya di sini disesuaikan dengan keadaan. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Tapi hadis ini sangat lemah dari segi sanad dia sangat lemah. Tapi nanti ada hadis yang mirip dengan makna dari hadis ini tentang perkara yang cukup untuk urusan dunia. Kemudian hadis selanjutnya mirip dengan hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, an ibni Abi Ya'fur, ibni Abi Ya'fur rahimahullah, dia seorang tabi'i. Ibni Abi Ya'fur qala, dia berkata, sami'tu Ibnu Umar, saya mendengar Ibnu Umar, yas'aluhu rajulun, saya mendengar Ibnu Umar ditanyai oleh seseorang. Ya, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Ya'fur mendengar. Ibnu Ya'fur mengatakan, saya mendengar Ibnu Umar ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Ma albasu minas thiyab. Apa yang mesti saya pakai dari pakaian? Artinya pakaian apa yang mesti saya pakai? Pakaian yang cukup saya pakai. Pakaian apa yang cukup untuk saya pakai? Ukuran pakaian yang sederhana itu yang bagaimana, yang cukup. Sama seperti hadis kedua tentang kehidupan yang sederhana dunia. Ini bertanya tentang pakaian. Hadisnya Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, ma la yazdarika fihi sufaha. Ma la yazdarika fihi sufaha. Pakaian yang tidak membuatmu direndahkan oleh orang bodoh. Ya, pakaian yang kalau kamu pakai, kamu tidak akan dicela. Kamu tidak akan diolok-olok oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bijaksana, orang ahli maksiat itu ya, itu masih orang bodoh. Artinya kamu tidak akan diolok-olok lah. Pakaian yang
pantaslah untuk kamu sehingga kamu tidak diolok-olok oleh orang-orang bodoh. Wala ya'ibuka bihil hukama. Wala ya'ibuka bihil hukama, dan tidak membuatmu dicela oleh orang-orang bijak. Tidak membuatmu dicela oleh orang-orang bijak. Jadi pakainya yang kalau kamu pakai, orang rendahan, orang bodoh itu tidak menertawakan kamu, tidak mengolok-olok kamu, karena mungkin karena apa? Karena tidak pantasnya pakaian yang sudah kusut, compang camping sehingga kamu ditertawakan. Jangan juga yang terlalu mewah, jadi jangan terlalu murah, kamu ditertawakan oleh orang bodoh. Jangan juga terlalu mahal sehingga orang-orang bijak mencela kamu. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Seumpamanya dia beli baju kaos 100 juta satu. Nah, itu kan orang bijak mata. Kenapa beli baju kaos? Seandainya baju kaos itu anti api mungkin atau apa. Ini baju kaos biasa saja, tapi sama seperti ada terkadang artis beli tas sampai 1 miliar. Tas ten saja. Tidak ada isinya. Cuma karena mereknya, karena gaya, beli tas 1 miliar. Ini kan orang bijak itu pasti akan mencela. Jadi kata Ibnu Umar, pakai yang pantas untuk dipakai itu tidak terlalu rendah sampai ditertawakan, tidak terlalu tinggi sampai dicela oleh orang-orang bijak. Qala, yang bertanya ini kembali bertanya, mahua artinya yang bagaimana itu? Maksudnya itu yang bagaimana? Tidak ditertawakan oleh orang bodoh, tidak dicela juga oleh orang bijak. Yang mana itu? Mahua. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, ma baina khamsati darahim ila 20 dirham. Antara 5 dirham sampai 20 dirham. Antara 5 dirham artinya harganya. Jadi karena apa? Ibnu Umar pertama menjawab dengan ukuran umum. Artinya yang penting kamu tidak dicela orang bodoh dan tidak ditertawakan oleh orang bodoh, tidak dicela oleh orang bijak. Tidak paham yang mana itu. Masa dikasih harga standar 5 dinar sampai 20 5 dirham sampai 20 dirham. Ya tentunya di masa sekarang ini ya sesuaikanlah kira-kira harga baju yang normal berapa lah itu. Dan ini saya bilang terkadang artinya kalau orang kaya ya standar bajunya harga baju kaosnya seumpamanya harga 100, 200. Dia masih normal lah ya. Karena dia orang kaya tuh, karena mungkin dia belinya di mall, dia harga sesuai lah. Tapi kalau dia orang miskinnya juga sesuaikan dengan harganya, mungkin 100.000 3. Celananya juga 100.000 3. Artinya yang jelas ukuran utamanya itu kamu tidak diolok-olok oleh orang bawahan, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, orang-orang tercela, atau dan tidak juga dicela oleh orang-orang bijak karena terlalu berlebihan. Sederhana maksudnya. Ini bukan hadis tapi perkataan Abdullah bin Umar. Ini perkataan Abdullah bin Umar, bukan ucapan Nabi SAW. Tapi kita tahu bahwa Abdullah bin Umar ini adalah orang yang paling banyak menyesuaikan dengan perbuatan Nabi SAW. Artinya sahabat yang paling banyak mencontoh Nabi SAW. Bahkan jalannya ketika dia lihat, oh Nabi pernah jalan di sini, dia juga jalan di situ. Bahkan pernah itu Abdullah bin Umar itu suatu hari dia dari Mekah mau ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah.
tiba-tiba dia singgah di suatu tempat buang air kecil, dia buang air kecil. Ya. Kemudian dia mengatakan, nah sebenarnya saya tidak mau buang air kecil, tapi saya pernah lihat Nabi buang air kecil di situ, maka saya buang air kecil di situ. Ya. Itu saking semangatnya Ibnu Umar untuk mencontoh semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu perkara yang tidak tidak apa tidak tidak dianjurkan untuk kita tiru. Artinya Nabi menginjakkan suatu kaki di satu tempat, artinya tidak mesti kita ikuti di mana Nabi pernah jalan, di mana Nabi pernah buang air kecil, di mana Nabi pernah mandi, tidak mesti. Ya, karena itu perbuatan manusiawi berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi Ibnu Umar saking semangatnya meneladani Nabi, semua itu dia ikuti. Sehingga ucapannya ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini bersumber dari pemahaman dia terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang saya bilang tadi tentang ukuran pencapaian dunia seseorang. Kapan seseorang itu dikatakan cukup dalam urusan dunia? Seperti pertanyaannya Thoban tadi, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi. Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, capaian dunia. Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian bangun di pagi hari, berada di pagi hari dalam keadaan aman bersama keluarganya. Ini yang pertama, keamanan, ketenangan, kedamaian bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, ibu, bapak, ada istri, suami, ada anak, ada cucu. Ya, kita bangun pagi, kondisi aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada kekacauan. Orang-orang yang kita cintai ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Mu'afa fi jasadi. Mu'afan fi jasadi. Kemudian fisiknya apa? Sehat. Tidak ada sakit-sakit. Ya, kecuali sakit-sakit biasa lah. Artinya semua normal. Bisa beraktivitas beraktivitas untuk kesehariannya. Jadi kondisinya aman, sehat. Nah, kemudian Rasul mengatakan, indahu qutu yaumihi. Indahu qutu yaumihi. Dan dia punya kebutuhan satu harinya. Kebutuhan satu harinya, artinya makanan, minuman, pakaian ada untuk satu hari itu saja. Untuk satu hari itu. Jadi dia aman bersama keluarganya, kemudian sehat walafiat, kemudian ada yang bisa dia makan, minum, pakai untuk hari itu. Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka orang ini seolah-olah sudah mendapatkan seluruh dunia. Sudah mendapatkan seluruh dunia. Jadi seolah-olah orang ini orang paling kaya sudah. Kalau sudah ada keamanan, ada kesehatan, ada kebutuhan yang cukup untuk satu hari itu saja. Besok lagi urusannya. Karena terkadang yang membuat orang pusing, membuat orang lelah itu karena terlalu memikirkan 1-2 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Memang tentu kita hidup besok. Yang penting ada hari ini, cukup. Besok lagi, kata Rasulullah, likulli gadin rizq. Kata Rasulullah, likulli gadin rizq. Setiap hari esok ada rezekinya sendiri. Pokoknya pikirkan saja untuk hari ini. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Jadi kalau dalam satu hari itu, di pagi hari dia bangun, sehat, aman, keluarga semua lengkap, kemudian ada makanan, buka kulkas, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, beraktivitas normal dalam satu hari, berarti sudah cukup itu untuk satu hari. Jangan terlalu pusing, apa besok pikirkan besok, karena terkadang orang lupa bahagia hari ini karena pusing pikirkan besok. Jadi dia lupa bahagia hari ini
Kenapa? Karena dia pusing besok. Besok tidak bahagia lagi. Kenapa? Karena pikir lagi besok. Besok akhirnya apa? Mati, tidak pernah bahagia. Seharusnya kita setiap hari bahagia. Bagaimana orang itu bahagia setiap harinya? Pertama sudah aman. Ya. Coba lihat saudara kita di Palestina tidak aman. Keluar rumah bom, takut. Itu kita ini alhamdulillah nikmat besar, ada keamanan. Ada keluarga di sana, sudah mati bapaknya, sudah mati mamanya, sudah mati saudaranya. Semua keluarganya mati, tinggal dia yang hidup. Itu nikmat besar itu. Kita punya keamanan, kita punya kebersamaan, kemudian sehat. Di sana, di Palestina mungkin hidup, tapi sudah hilang kakinya, sudah hilang tangannya, sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Coba pergi di rumah sakit. Berapa banyak orang di rumah sakit? Tidak bisa kemana-mana, tidur saja di rumah sakit. Tidak bisa bergerak. Itu nikmat itu. Banyak orang lupa dua nikmat ini. Nikmat aman, nikmat sehat. Lalu kemudian ada makanan untuk hari itu. Ada orang untuk saat ini saya belum bisa makan. Tidak tahu apa mau dia makan saat ini. Kita pusing 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Padahal kulkas masih penuh. Tapi pusing. Kulkasnya penuh, pusing. Uangnya di rekening masih banyak. Masih pusing. Ada orang tidak ada uangnya, tidak ada, kosong. Saldo 0. Makanan, tidak ada yang bisa dimakan, masih pusing cari. Mau dimakan untuk sekarang. Bahkan sekarang masih lapar. Jadi kata Rasulullah, kalau 3 ini sudah ada, itu orang sudah nikmat dunia sudah dia dapat semua. Kenapa? Karena apa gunanya yang di rekening itu belum kita pakai itu. Kita simpan saja, belum tentu kita pakai. Ya, belum tentu kita pakai. Ada orang tumpuk makanan 1 bulan. Besok sudah mati. Tidak ada yang makan. Pakaiannya 1 lemari, 2 lemari. Tidak pernah dipakai. Mobilnya satu garasi, mobil semua. Tidak pernah dipakai, cuma ditumpuk-tumpuk saja. Nah, itu sudah keluar dari kecukupan. Sudah keluar dari kecukupan. Jelas sudah ada yang kita makan untuk 1 hari ini sampai malam, minimal sampai malam. Ada sebentar bisa dimakan malam. Sudah tidur. Kalau masih bangun besok lagi dicari. Karena belum tentu kita tidur, mungkin belum tentu kita bangun. Jadi bahagia hari ini. Usahakan kita bahagia hari ini. Kalau kita tidak bahagia hari ini, belum tentu bahagia besok. Nah, belum tentu kita hidup besok. Makanya di hadis yang lain, Nabi SAW memberikan ukuran kehidupan yang cukup itu, kata Rasulullah, maqalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit dan cukup. Artinya sedikit, tapi sudah cukup. Itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ini harus jadi ukuran kehidupan ini. Kalau mau bahagia, qalla wa kafa, sedikit tapi cukup. Jadi sudah cukup, mau lihat. Daripada banyak tapi melalaikan. Banyak harta tapi lupa bersyukur, lupa bahagia. Banyak orang hartanya berlimpah tapi tidak bahagia. Dia lupa untuk bahagia. Tidak tahu sampai kapan dia mau bahagia. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam. Qad aflaha man aslam. Telah beruntung orang yang sudah Islam. Dia sudah selamat akhiratnya. Kalau dia sudah masuk Islam berarti sudah selamat. Wa ruziqa kafafan. Qad aflaha man aslam. Selamatlah, beruntunglah orang yang masuk Islam, yang sudah Islam. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup, tidak berlebih. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah memberikan dia rasa puas terhadap apa yang Allah
berikan kepadanya. Itu sudah cukup. Artinya selalu puas. Apa yang ada sudah cukup. Jangan lagi pusing. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita termasuk orang yang diperbudak oleh dunia. Ada orang itu menjadi budaknya dunia, budaknya harta, budaknya jabatan, budaknya penampilan, budaknya pakaian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis mengatakan ta'isa abdud dinar, binasalah, celakalah budaknya dinar, hambanya uang. Wa abdud dirham, dirham, kalau dinar emas, dirham perak. Artinya celakalah, hinalah, binasalah orang yang diperbudak oleh harta. Wa abdul khamisah, dan budak pakaian, penampilan, fashion. Diperbudak oleh fashion. Ada lagi baju tren baru, beli lagi tren baru, sekalipun tidak jelas bentuknya, modelnya. Ada lagi gaya baru, pakai lagi. Itu sudah model lama tidak dipakai, masih bisa dipakai, tapi sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman, yang penting masih bisa dipakai. Cuma itu karena dia diperbudak oleh penampilan pakaian. Ta'isa wan takash. Wa idza syika falan takash. Hinalah, rendahlah. Ta'isa wan takas. Dia binasa, merugi. Wa idza syika falan takas. Kalau dia tertusuk duri tidak bisa lepas. Artinya ketika ada masalah dia sulit keluar dari masalahnya. Banyak orang karena diperbudak oleh harta, jabatan, penampilan, ada masalah stres. Kenapa? Karena sudah jadi budaknya dunia, budaknya harta, tidak peduli halal haram, yang penting uang, pakaian. Tidak perlu ini pakaian tidak pantas, tidak sopan, tidak boleh secara syar'i, tidak peduli. Yang penting bagaimana dia menumpukan harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, pakaian dengan semegah-megahnya, tidak peduli halal dan haram. Berarti orang ini sudah diperbudak oleh harta, jabatan, dan penampilan. Orang seperti ini senantiasa sengsara itu. Tidak pernah puas dengan hartanya, tidak pernah puas dengan jabatannya, tidak pernah puas dengan penampilannya. Selalu pusing, besok apa lagi, stres. Ada lagi baju baru keluar, tidak ada uangnya, pusing. Ada lagi HP baru, keluar HP keluaran baru, pusing. Ada lagi mobil keluaran baru, pusing. Selalu pusing, tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia sudah jadi budak penampilan, budak harta. Ini pembahasan kita pada malam hari ini, hadis pertama, kedua, dan ketiga, yang mana semuanya tentang anjuran kita untuk bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia, terkhusus masalah pakaian. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, hadis keempat, 5, 6, dan 7. Hadis pada 8. Ada 8 hadis pada pasal ini. Insyaallah. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparan dan penjelasannya akan makna hadis-hadis dalam pasal yang ke-17 ini. Selanjutnya disilahkan kepada anak-anak santri untuk membacakan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Guru tadi. Dimulai dari masjid, santri di masjid. Fadal, siapa yang bisa maju dari
kelas 1. Tapi bisa wakili. Siap-siap yang di baru AG ya. Bisa saya pamit dulu mau ke WC mas. Oh, ya, silakan start. Ya saya keluar dulu ya. Ya, ya, Ntar dilanjut saja. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Satu kelasnya saja kalau begitu yang maju. Kalau tidak ada yang wakili.